selamat pagi adik-adik. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Udah siap untuk memuji nama Tuhan pagi hari ini? Serta mendengarkan firman Tuhan? Sudah? Udah mandi belum? Udah makan belum? Nanti ya? Oke, gitu, siap. Yuk, kita mau beribadah, mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, tahu dong perlengkapan apa yang dibutuhkan? Kita butuh Alkitab. Udah kayak di kartun aja. Kita butuh Alkitab. Begini-gini mas aku juga jago sulap loh. Bukan cuma Pak Samuel aja. Dengar ya. Semua mas aku mau sulap Alkitab. Beda datang. Bukan ini Alkitab. Sorry, salah. Sorry, sebentar. Masuk akan ganti Alkitab. Kok butuh solasi lagi. Kenapa juga kerupuk? Bukan. Halo, bukan kerupuk. Alkitab. Sorry adik-adik. Masih mau rubah ya. Sangat. Kenapa jadi Alkitab kayak begini? Belum waktunya datang lagi, Mbak Arum. Belum waktunya. Saya manggil Alkitab. Belum. Kita mau rubah jadi Alkitab. Sudah, Alkitab ada di tangan saya kok. Kita siap untuk beribadah. Jangan lupa dia juga siapkan Alkitab. Baik yang konvensional maupun Alkitab yang di HP. Kita siap beribadah. Oh ya, kalau sendirian nggak seru deh. Mas Eko nggak bisa dan nggak menarik. Mas Eko butuh teman supaya lebih semarak. Mas Eko mau panggil kerupuk kerupuk apa tadi solasi Mbak Arum maksudnya untuk menemani Mas Eko sini supaya kita beribadah lebih ceria lagi, oke? Silakan Mbak Arum datang. Aduh, akhirnya. Halo juga. Halo Mas Eko. Halo juga Mbak Arum. Halo Adik-adik. Adik-adik, udah siap beribadah? Yuk, kita saatnya memuji nama Tuhan. Yuk kita berdiri yuk, biar lebih semangat. Ayo berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa Mbak? Kita mau nyanyi Roti dan Oke, Mentega. Roti dan Mentega. Kita mau sarapan, pakai gaya ya. Oke. Yuk, semangat. Temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih Tuhan. Kau temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Oke, gimana? Sudah sarapan kan tadi dengan roti dan mentega kan? Mantap. Oke. Masih mau muji nama Tuhan lagi kan? Masih dong. Oke, sip. Kalau gitu masih tetap dalam posisi berdiri, kita akan muji nama Tuhan. Lagunya apa ya, Mbak? When I Look. When I Look. Yuk, pakai gaya ya.
Tahu kan lagunya kan? Tahu dong. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. Ih, Mas Eko nggak nyanyi ya barusan? Kok nggak hafal lagunya? Nggak bisa. Tapi kan heboh. Nggak pede lagunya. Ah, tapi Nyanyi dong, Mas. Enggak. Bukan Ya, cuma adik-adik aja pada nyanyi di rumah. Iya sih. Mungkin mereka ngetahuin Mas Eko kali ya. Ah, biarin aja. Ya udahlah, pokoknya Mas Eko nanti nyanyi ya. Maklum ya. Mohon maaf ya. Habis lagu baru. Ya udah dimaklumin. Jangan ngomong tua ya. Iya, oke. Awas lo. Siap. Mari teman-teman bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati Tuhan, tolong sertai ibadah ini ya Tuhan. Sekolah minggu dari awal pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dede masih tetap berdiri ya. Walaupun belum capek kan ya? Masih Belum lah, masih Yuk. semangat. Baru habis ini kita mau mendengar firman Tuhan. Iya. Tapi sebelum kita masih memuji nama Tuhan sekali lagi. Ya, kita akan memuji nama Tuhan dengan judul Jesus Love Me. Semangat tadi, yuk. Oke. I love to read the Bible. It is God's special word. I love to read the Bible, and this is what I've heard. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it tells me how to live. When I read the Bible, it tells me He forgives. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it shows me how to love. When I read the Bible, it makes me think of how. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Bible tells me so. Sebelum kita membaca Alkitab, mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas
penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi ini. Kami bersyukur dapat menikmati udara yang segar dan kesehatan yang baik. Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Dengarkan, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami mengerti dan memahami firman-Mu, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, apa kabar? Pasti sehat semua ya. Nah, hari ini kita berjumpa kembali sama Mbak Gendis. Kita mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita hari ini masih lanjutan minggu lalu. Siapa yang masih ingat Mbak Arum cerita apa? Ayo, masih ingat nggak? Apa? Ya, tentang Samuel. Hari ini kita akan belajar mendengar firman Tuhan tentang Samuel mendengar panggilan Tuhan. Firman Tuhan ini diambil dari Alkitab 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 21. Nah, adik-adik, Samuel mendengar panggilan Allah. Adik-adik kalau di rumah dipanggil sama papa mamanya langsung datang apa tunggu dulu? Misalnya nih dipanggil, Viel, sini. Viel langsung datang apa tunggu mama sampai panggil 3 kali? Ayo. Nah, kata Viel nunggu mama sampai panggil 3 kali. Nah, kalau adik-adik juga ada yang kayak gitu, berubah. Sekarang kalau dipanggil langsung cepet-cepet datang ya, sama dipanggil sama yang manggil. Nah, hari ini Samuel juga begitu loh. Jadi, Samuel itu sekarang sudah besar, sudah semakin tinggi, badannya sudah besar. Kayak kamu nih sekarang udah naik kelas kan, udah makin tinggi makin pintar pokoknya. Samuel juga begitu. Imam Eli berkata sama Samuel, Samuel, kamu sekarang udah semakin besar, sudah semakin bisa membantu aku, kata Imam Eli. Samuel terdiam. Imam Eli berkata, kamu sekarang sudah bisa membantu aku untuk menjaga rumah Tuhan. Samuel terdiam. Lalu dia melihat Imam Eli. Oh, iya juga ya. Sekarang beliau sudah tua, badannya udah gak kuat lagi. Lalu Samuel menjawab, baiklah, aku mau untuk menjaga rumah Tuhan. Nah, lalu Samuel tidur. Dia malam-malam tidur seperti kamu, tidur nyenyak banget deh. Dia tertidur. Tiba-tiba saat Samuel sedang tidur, Samuel mendengar, Samuel, Samuel. Samuel bangun. Dia berjalan ke kamarnya Imam Eli. Pak, Bapak manggil aku ya? Imam Eli menjawab, tidak, aku tidak panggil kamu. Kamu tidur lagi ke kamar. Oh, ya sudah. Samuel kembali ke kamarnya. Lalu dia tidur lagi. Dan dia mendengar, Samuel, Samuel. Dia bangun. Hah? Sampai 2 kali? Kok aku mendengar ada yang manggil nama aku ya? Dia jalan lagi ke kamar Imam Eli. Pak, Bapak panggil aku. Enggak, kata Imam Eli. Aku tidak panggil kamu, kamu tidur lagi deh. Samuel makin bingung. Dia jalan lagi ke kamarnya. Lalu dia tidur. Lalu dia dengar lagi loh adik-adik. Samuel, Samuel. Dia bangun. Dia jalan lagi ke kamar Bapak Eli untuk yang ketiga kalinya. Kemudian dia datang. Bapak, aku tuh dengar lagi. Aku dipanggil ya. Lalu Imam Eli menjawab, Samuel, aku tidak panggil kamu. Itu Tuhan yang ingin berbicara kepadamu. Sekarang kamu kembali ke tempat tidurmu. Nanti kalau misalnya ada yang panggil lagi, itu suara Tuhan. Dan kamu menjawab aja,
Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Baiklah, Samuel jalan lagi ke kamar. Kali ini dia sampai kamar, tapi dia nggak bisa tidur. Di tempat tidurnya dia duduk aja. Tiduran, bangun. Sampai akhirnya dia berbaring aja tuh di tempat tidur. Tapi dia nggak bisa tidur loh adik-adik. Dia menunggu, bener nggak nanti ada yang panggil aku lagi. Saat dia berbaring, tiba-tiba terdengar, Samuel, Samuel. Samuel bangun. Dia bangun, dia duduk. Dia deg-degan. Hatinya tuh berdebar-debar. Dak-duk, dak-duk, dak-duk gitu. Dan akhirnya dia menjawab, ya Tuhan, aku siap mendengar. Berbicaralah. Lalu Tuhan itu berbicara pada Samuel. Samuel, aku akan menghukum keluarga Eli atas kejahatan Hofni dan Fineas. Lalu Samuel diam dan suara itu hilang. Nah adik-adik, esok paginya Samuel didatangi sama Imam Eli. Dia bertemu pagi-pagi. Samuel langsung bertemu sama Imam Eli. Imam Eli bertanya, Samuel, semalam kamu mendengar lagi suara Tuhan? Lalu Samuel menjawab, iya, aku dengar. Apa? Tuhan berbicara apa sama kamu? Samuel menjawab dengan perasaan apa? Perasaan sedih. Dia menjawab, Tuhan akan menghukum keluargamu atas kejahatan Hofni dan Fineas. Oh, Imam Eli terdiam. Dan Imam Eli bicara sama Samuel. Baiklah kalau begitu. Nah, sejak saat itu adik-adik, Samuel diangkat menjadi seorang nabi. Artinya, melalui Samuel, Tuhan akan menyampaikan pesannya kepada orang banyak. Sejak saat itu dia diangkat menjadi nabi sama Tuhan. Nah, adik-adik, cerita tadi kalau kamu simak, berapa kali Tuhan panggil Samuel? Berapa kali? 3 atau 4? Ya, yang ketiga, 3 kali Tuhan panggil, Samuel masih belum tahu kalau itu suara Tuhan. Dan yang keempat baru Samuel tahu itu suara Tuhan. Kalau misalnya adik-adik dipanggil sama Tuhan Yesus, adik-adik bisa dengar nggak? Bisa dengar nggak? Nggak bisa. Sebenarnya kamu bisa dengar loh. Tuhan itu rindu untuk kamu mendengar suara Tuhan. Caranya gimana? Caranya dengan kamu ikut sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan. Setiap pagi kamu ikut renungan di sekolah maupun di rumah. Itu salah satu hal yang paling Tuhan inginkan kamu lakukan, yaitu dengar-dengaran dan taat sama Tuhan. Nah adik-adik, sekarang mulai hari ini nih, kamu juga harus mulai dengar-dengaran suara Tuhan. Selain dengan mendengarkan firman Tuhan, ikut sekolah minggu, tapi juga di rumah kamu juga pasang telinga. Jadi kalau misalnya dipanggil sama orang tua kamu, misalnya Niko sini bantu mama, nah Niko langsung jalan. Atau misalnya yang lain, Angga datang sini bantuin ibu, nah Angga juga langsung datang ya. Jangan nanti dulu aku lagi sibuk, jangan begitu, tapi langsung datang ya. Nah adik-adik, Bagenis punya ayat hafalan. Yuk boleh dicatat, kalau nggak nanti lihat di bawah sini ya ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya diambil dari Yesaya 6 ayat 8b. Yesaya 6 ayat 8b ya. Ini aku, utuslah aku. Ulangi sama-sama ya. Ini aku, utuslah aku. Ya, sekarang kita berdoa yuk, kita akhiri firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi ini. Kami diingatkan untuk kami taat dan dengar-dengaran atas setiap panggilan-Mu. Ya Tuhan, kiranya kami semakin menjadi anak yang benar-benar mendengar panggilan-Mu dan kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, sekarang bangun yuk, kita nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo bangun. Ajak kakak, adik, papa, mamamu ikut nyanyi ya. Yuk. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Adik-adik, gimana tadi sudah mendengarkan cerita? Dari siapa tadi? Dari Ibu Tabita. Siapa satu lagi Mas Eko? Mbak Gendis. Iya Mbak Gendis. Nah gimana sekarang kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Seindah-indahnya Pelangi. Tahu kan? Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Yuk, kita siapkan persembahannya. Kita mau persembahan, disiapkan kartunya, bisa minta mama dan papa, dan akan dimasukkan ke dalam kantong. Ya, kita akan menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Lupa ya. Pak. Yuk. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur
kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Terimalah persembahan kami untuk kerajaan-Mu. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Tapi sebelum kita menutup ibadah ini, kita mau menyanyikan satu buah lagu lagi nih Mas Oke, Eko. ya. Lagunya judulnya Yesus Pokok. Kita mulai ya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan-Mu dari awal hingga akhir ibadah sekolah minggu ini. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami yang selanjutnya. Kiranya Engkau mau menyertai kami. Doa dan harapan kami supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan kami bisa bersekolah minggu kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, selesai sudah ibadah kita pada minggu pagi hari ini adik-adik. Tetap semangat dan tetap kembali beribadah untuk minggu yang akan datang. Bukan begitu Mbak Rum? Betul, terima kasih ya adik-adik sudah
mendengarkan cerita hari ini, sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti aktivitas. Oh iya, ada aktivitasnya bisa. Ada. Jangan kemana-mana adik-adik, tetap di channel ini. Ya, GKJ Poge Media. Sip. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Halo adik-adik sekolah minggu. Halo teman-teman. Kembali lagi dengan kita di sekolah minggu online. Hari ini kita mau aktivitas. Nah, tadi Mbak Gendis udah cerita tentang Samuel. Ceritanya Samuel lagi tidur, kemudian dia mendengar suara Tuhan. Nah, kali ini aktivitasnya kita nggak mau buat prakarya, tapi kita mau bermain bersama anggota keluarga yang ada di rumah. Apa ya nama permainannya? Apa ya? Yuk, 1, 2, 3. Samuel, Samuel. Bagaimana cara bermainnya? Oke, alatnya hanya satu, gampang, yaitu penutup mata. Boleh pakai masker, tapi pakai masker yang bersih ya. Kemudian yang bermain bisa 2 orang. Kenapa harus 2? Karena nanti yang satu akan menjadi Samuel dan yang satu orang lagi akan menjadi Tuhan. Nanti yang menjadi Samuel harus ditutup matanya. Karena ceritanya waktu di Alkitab, waktu Samuel dipanggil itu Samuel sedang tertidur. Nah, kemudian nanti Samuelnya kita puter-puter, terus kita lari. Kemudian nanti kita akan panggil. Gimana panggilnya? Samuel, Samuel. Bagaimana Tiandra panggilnya? Samuel, Samuel. Nanti Samuel harus cari kita. Yuk, mari kita lihat mainannya. Nah, cara pertama kita harus pakaikan penutup matanya, bisa pakai masker atau kain yang lain. Kemudian cara kedua, kita harus muterin sampai kira-kira yang jadi Samuelnya pusing. Oke? Kemudian cara ketiga, yang jadi Tuhan akan ngumpet atau cari tempat yang aman, kemudian akan memanggil Samuel, Samuel. Kemudian orang yang jadi Samuel yang matanya sudah ditutup harus mencari dari mana suara itu berasal dan menemukan si pemain yang menjadi Tuhan. Ayo kita ngumpet. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Apakah kamu di sini? Apakah ini Tuhan? Iya. Yeay! Oh, ternyata si Samuel yang ini sangat peka mendengar suara Tuhan. Nah, kalau begini, kemudian bisa gantian. Kita nanti yang tadi udah kena jadi Samuel, kemudian yang tadi jaga jadi Tuhan. Oke, begitu cara mainnya. Seru kan? Kalian juga bisa loh divideokan, kemudian nanti dikirim ke grup kelas sekolah minggu kalian. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selamat bermain bersama Papa, Mama, Eyang, Tante, Om, dan semua anggota keluarga yang lain. Ayo Kendra, kita mau Tuhan memberkati dulu. Ayo. Ayo sini. Sampai jumpa. Ya udah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God is everywhere, and He loves me.